sekedar sekedar aksesoris. aksesoris. Smartphone for smart people. Ya, thank you. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Sahabat LHB Sinode, hari ini kita bersama-sama akan belajar doa dari Alkitab dan dampaknya bagi kehidupan kita. Alkitab merupakan sabda Allah, dan dalam sabda Allah itu kita menemukan pengalaman-pengalaman iman umat Allah bersama dengan ciptaan Allah yang lain. Dan dari pengalaman-pengalaman itu kita menemukan mutiara kehidupan sebagai bekal untuk kehidupan kita hari demi hari, juga kehidupan kita di masa mendatang. Alkitab selain berisi sabda Allah, di sana juga memuat tentang doa-doa. Dari sana kita belajar tentang rumusan-rumusan doa dan pengajaran tentang doa. Hari ini kita belajar tentang hal itu. Kita belajar tentang bagaimana umat Allah dalam Alkitab menghayati hidupnya dalam relasi dengan Allah, sehingga mereka merasakan keintiman dengan Allah, dan buah dari keintiman bersama Allah itu adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Untuk kita di zaman ini, apa dampak kisah-kisah dalam Alkitab, rumusan-rumusan doa dalam Alkitab, dan pengajaran tentang doa dalam Alkitab buat kita? Alkitab mengajarkan doa merupakan pemulihan. Pemulihan merupakan buah perjanjian. Dan dalam perjanjiannya, Allah menyatakan kesetiaannya. Perjanjian karena adanya relasi antara umat dengan Allah. Dan Alkitab menceritakan relasi itu dimulai dari Allah. Allah berkenan bersekutu dengan manusia. Itu semua terjadi karena Allah mencintai, dan kekuatan cinta Allah itu membuat Dia mendekatkan diri kepada manusia, dan antara manusia dengan Allah saling mendekat. Dalam doa penuh cinta, Allah dan manusia berelasi dalam kedekatan, dalam cinta. Dalam perjanjian lama, doa adalah hidup dari kenyataan ciptaan. Tentu kita sering membaca Mazmur pasal 8. Ketika Daud mengajak umat melihat Allah Sang Pencipta mengingat manusia, dengan menaikkan nada kekaguman terhadap ciptaan, umat berdoa kepada Allah Sang Khalik. Seorang bernama Bonaventura mengajarkan tentang hal itu karena ia menghayati dengan memandang ciptaan Tuhan. Dia memandang Tuhan sebagai penciptanya. Ada relasi yang hidup antara manusia yang diciptakan oleh Allah dengan Allah Sang Pencipta. Bonaventura senang menuturkan tuturan pemazmur yang begini: Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dengan memadahkan itu, Bonaventura mengajak kita menemukan betapa mulianya Allah dan ciptaan Allah, semua direngkuh dalam karya Sang Pencipta. Itulah doa yang merupakan kenyataan ciptaan, dan kita ada di sana. Kita ada dalam ciptaan Allah. Doa merupakan ungkapan kepatuhan akan janji. Itu juga diajarkan dalam perjanjian lama. Kisah Musa
mengingatkan kita tentang bagaimana Allah menyertai Musa dan Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Penyertaan Tuhan pada Musa karena ia telah menyatakan janjinya. Musa diminta oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan yang Tuhan katakan kepadanya. Dalam perjalanannya, amat disayangkan bahwa seringkali Musa sering tidak mendengarkan Tuhan. Ia lebih sering mendengar sikap Israel yang sering mengeluh dan marah kepadanya. Akibatnya, Musa tidak dapat masuk ke tanah terjanji. Ia hanya melihat dari jauh. Doa merupakan pengutusan dari Allah. Dari mana umat merasakan dirinya diutus? Dari kontemplasi umat pada Allah. Kontemplasi menjadikan umat mengenali kehendak Allah, mendengar suara Allah bahkan di tengah keramaian sekalipun. Kisah Sakeus yang memberikan separuh dari hartanya merupakan contoh seorang yang merasakan pengutusan Allah. Ia mendengarkan suara Tuhan sekalipun di tengah keramaian. Demikian juga dengan kisah perempuan Samaria di Sumur Yakub. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat ia memberitakan Tuhan Yesus di kampung halamannya, dan banyak orang menerima Mesias. Itu terjadi karena perempuan itu mendengarkan suara Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus dalam membangun relasi dengan Bapa. Ia berada di rumah Bapa. Hal itu menunjukkan relasi personalnya dengan Bapa dalam roh. Dalam rumah Bapa, ia mencetak sabda dan membagikan kepada banyak orang. Sehingga ia mengatakan, hari ini nats ini digenapkan. Sahabat Albisnode yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita juga menemukan doa merupakan persembahan atau pemberian diri kepada Allah. Hal ini berangkat dari penghayatan manusia terhadap rahmat Allah bagi dirinya, dan manusia menyambut dengan syukur kepada Allah bahwa rahmat Allah dialami, rahmat Allah diterima, dan karena itu ia mempersembahkan dirinya untuk Allah. Alkitab juga mengajarkan ketulusan tentang doa. Ketulusan dalam doa digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti anak kecil. Ia berani datang kepada Bapa, dan ia menyatakan semua dengan ketulusan. Maka dari itu, ia membiarkan anak-anak datang kepadanya, karena mereka yang mempunyai kunci kerajaan surga. Gambaran ketulusan itu pengajaran buat kita bagaimana datang pada Bapa dengan tulus. Alkitab juga mengajarkan doa dalam ketekunan, sikap berjaga-jaga, sikap waspada. Kisah tentang 5 perempuan yang bijaksana menantikan datangnya mempelai laki-laki menjadi gambaran buat kita bagaimana doa itu diwujudkan dalam ketekunan, dalam kewaspadaan. Sahabat LPP Sunoda yang dikasihi Tuhan, bagaimana doa dalam Alkitab itu relevan untuk kita di masa kini? Dalam Alkitab kita
mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus supaya bertekun. Dan itu salah satu kunci doa. Tuhan Yesus bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan." Ketekunan dalam doa terwujud ketika kita mewujudkan doa sebagai kebiasaan. Disiplin rohani merupakan segala bentuk aktivitas rohani dengan kesediaan kita untuk berrelasi dengan Allah, memeriksa diri. Kita belajar untuk kontemplasi, meditasi dalam doa-doa harian, dalam doa-doa bersama umat Allah yang lain, melalui persekutuan, dalam doa-doa kita yang dinaikkan kepada Allah dalam relasi dan cinta. Itulah disiplin rohani. Kebiasaan kita menjalankan doa sebagai seorang pendoa akan menjadikan kita mampu mengelola batin kita. Ketika kita mampu mengelola batin, maka hidup kita terarah, tertata, terhindar dari tindak impulsif, terhindar dari keinginan untuk menjadi pribadi yang pemarah, mementingkan diri sendiri. Ketekunan dalam doa mengarahkan kita untuk mencari dan menemukan kehendak Allah. Dan di dalam pencarian itu, hidup kita ditata menjadi hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Sahabat dan yang baik, itulah pembelajaran kita bersama. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sharing tentang pengalaman doanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar dan kita akan belajar bersama-sama. Ya Tuhan, melalui Alkitab yang merupakan sabda Allah dan yang di dalamnya memuat doa-doa juga, mampukan kami menemukan mutiara kehidupan sebagai bekal untuk menjalani hidup kami hari demi hari bersama dengan Engkau dan sesama kami. Amin. sekedar aksesoris.
phone for smart people. Oh, ya, thank you.